وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa berada di tempat yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada ucapan yang paling indah selain kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi semakin dekat kepada Allah, agar iman kita semakin kuat, agar segala ibadah kita semakin mudah kita laksanakan. Di dalam surah Maryam ini Allah menceritakan beberapa orang nabi, mulai Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sehingga ada beberapa kalimat yang terulang yang Allah ingin mengingatkan kepada kita berulang-ulang agar kita menjadi ingat, karena sesuatu itu kalau selalu diulang insya Allah akan selalu diingat. Tadi sebelum kesini Ulun ada membuka sebuah tulisannya berbunyi seperti ini: Jaddid hayataka bi qiraatil Qur'an. Kalau bahasa literat bahasanya tuh, perbaharilah hidupmu dengan membaca Al-Quran. Tapi terjemahan bebasnya adalah senangkan hidupmu dengan membaca Al-Quran. Walaupun kata ulama di awal-awalnya berat, perlu dipaksa dulu. Tetapi begitu itu kita lakukan akhirnya semakin ikhlas, akhirnya hidup kita menjadi senang dengan membaca Al-Quran. Pasti perlu berpikir bagus, dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama-ulama kita dulu, orang-orang sebelum kita. Nah, di sini Allah mengulang beberapa kalimat agar kita selalu merasa dekat dengan Allah. Contoh yang Allah ulang kalimat di sini adalah ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa. Allah katakan, "Wadhkur fil kitabi Musa." Ingat, di dalam kitab Al-Quran ini ada cerita Nabi Musa. Bagaimana cerita Nabi Musa? Sangat panjang dan banyak hikmah yang kita bisa ambil. Nabi Musa itu siapa selain Nabi? Innahu kana mukhlasan. Dia, Nabi Musa itu adalah seorang yang mukhlas. Ulama menjelaskan kalimat mukhlas itu adalah tingkat tertinggi daripada ibadah.
Karena ibadah tanpa ikhlas itu tidak ada apa. Maka seolah-olah kata ulama di sini Allah menyuruh kita untuk mengikuti. Yang bisa kita ikuti itu adalah keikhlasan dalam beribadah. Walaupun di awalnya perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan nabi. Itu Allah bercerita dengan singkat tentang Nabi Musa. Kemudian wadkur fil kitabi Ismail, ingat tentang Nabi Ismail, bagaimana tunduknya Nabi Ismail dengan perintah Allah. Walaupun perintah itu melalui ayah beliau dalam mimpi Nabi Ibrahim, tapi sangat tunduk. Begitu juga kata ulama kita, begitu ada perintah jangan bertele-tele, langsung kerjakan, jangan apabila hikmahnya, usah hikmahnya itu nanti datang kemudian itu hikmah. Seperti dalam sebuah kejadian cerita seorang tukang kayu yang hidup ini sebagai contoh. Banyak lagi cerita dalam kehidupan kita yang mungkin kita sendiri pernah mengalaminya, yang mana setelah itu baru kita sadar tentang hikmah yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Seorang tukang kayu yang punya anak, istri, dan hidupnya tergantung hasil mencari kayu. Hari ini pergi ke hutan mencari kayu, dijual nanti sore buat makan. Suatu saat dia menemukan sebuah pohon besar. Di bawahnya itu ada sesuatu yang berkilau. Kemudian dia ambil, ternyata perhiasan. Kok ada di hutan, entah seperti apa jadinya, dia ambil dan dia merasa bahwa perhiasan itu bukan milik orang sembarangan. Dia ambillah itu perhiasan dan saat itu dia diganggu oleh syaitan. Kata syaitan, kamu lama sudah hidup miskin, jadi kamu dapat barang sangat berharga, lebih baik kamu jual, kamu bisa kaya 7 turunan. 7 turunan segitu. Tapi imannya berbicara lain, bahwa ini punya orang. Dia ambil, akhirnya dia ketemu seseorang, dia berikan itu, dia lihatkan, kata seseorang, ini punya raja, ini punya pemimpin kita yang suatu saat beliau pernah berburu, kemudian jatuh dan akhirnya tidak tahu lagi. Akhirnya pun dia datang ke istana dan dia berikan itu raja. Dengan melihat takjub, ya, heran orang yang semiskin itu mengembalikan uang yang begitu banyak nilainya, barang yang begitu tinggi nilainya, terkesan hatinya. Akhirnya apa? Dia jadikan dia sebagai penjaga kandang kuda, menjaga kuda kandang. Ternyata orang yang tukang kayu ini punya anak perempuan dan anaknya akhirnya dikawini oleh raja sehingga menjadi mertua raja. Itu hikmah dari sebuah kejujuran, ya. Hikmah dari sebuah kejujuran. Jadi begitu perintah Allah, jangan mencari hikmahnya, laksanakan. Seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian lagi Allah mengatakan wadkur fil kitabi Idris. Ingat tentang Nabi Idris. Innahu kana siddiqan, jujur luar biasa. Banyak cerita-cerita dalam kehidupan, mungkin kita pernah mengalaminya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Allah ulang kalimat uzkur, ingat supaya kita ingat. Dan tidak ada orang yang selalu mengingatkan kita, tidak pernah capek kecuali Allah dan Rasulullah. Kalau manusia bisa capek. Maaf kalau yang pencap sudah menjadi masih juga. Ya Allah, walaupun itu mungkin anak kita sendiri, apalagi orang lain. Tetapi Allah tidak. Allah selalu mengingatkan. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Ini Nabi Idris dalam Al-Quran dijelaskan, maka kami angkat, kata Allah, Nabi Idris alaihissalam itu ke sebuah tempat yang sangat tinggi. Para ulama mentafsirkan ini makanan aliyan fis sama. Nabi Idris diangkat oleh Allah ke atas langit. Jadi kalau tanggung-tanggung ke atas langit dalam sejarah Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Idris, Rasulullah ketemu Nabi Idris itu di langit yang keempat. Di langit yang keempat. Diangkat. Nah, riwayat lain, tafsir lain mengatakan bahwa karena kejujuran beliau yang luar biasa, Nabi Idris itu diangkat oleh Allah tempatnya nanti di surga yang sangat indah dan sangat hebat. Itu tafsir. Nah, setelah Allah ingatkan mereka itu para nabi-nabi, apa yang ayat seterusnya berbicara masalah apa? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Mereka itulah para nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah angkat mereka menjadi nabi dan rasul. Bapak Ibu, ada seorang ulama mengatakan begini: idza aradta an tadhkurallaha fadzakkir ni'amillahi 'alaika. Apabila engkau ingin selalu mengingat nikmat Allah, apabila engkau selalu ingin mengingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, karena orang yang ingat kepada Allah tidak akan maksiat. Katanya, fadzakir ni'amillah, ya, maka ingatlah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada. Maka kamu akan ingat kepada Allah. Ingat, makan pagi, balas nyarolah iwak kering, dalam kecapannya, impalam, paru, lapar. Kira-kira ibu-ibu nyaman tidak? Nyaman banget. Biarlah. Begitu ingat itu nikmat Allah, maka pasti ingat bahwa kepada Allah. Ini ujungnya kan lapar, bukan mulai nyaman juga. Mereka itu adalah para nabi-nabi yang Allah berikan nikmat kepada Allah. Allah berikan nikmat yang lebih kepada mereka, melebihi nikmat-nikmat hamba-hamba Allah yang lain. Min dzurriyyati Adam, dari dzurriyyat Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Nuh, maka wa min dzurriyyati Ibrahim wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan mereka yang kami selamatkan beserta dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nikmat yang luar biasa. Di saat orang mau tenggelam, mereka diselamatkan. Nyalah. Lalu saya katakan, dan para ulama selalu mengingatkan kepada kita, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah, selain daripada nikmat taufik dan hidayah, nikmat iman, nikmat di saat kita memerlukan, di situ keperluan kita itu ada. Itu nikmatnya luar biasa. Ya Allah, harus sakit, nak WC. Ya Allah, among WC-nya ada uratnya di dalam. Ya Allah, tapi begitu isinya kosong, nikmatnya. Ya Allah.
kita memerlukan nikmat itu, Allah berikan, masya Allah. Wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail. Tidak sampai di situ. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang telah kami beri hidayah dan orang-orang yang telah kami pilih, kata Allah. Dari pilihan Allah lah mereka menjadi. Nah, orang-orang yang selalu ingat dengan nikmat Allah tadi, orang-orang yang selalu ingat dengan sejarah para nabi dan apa yang mereka alami dalam kehidupan itu, maka Allah katakan, idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka, artinya mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah yang maha kasih sayang, kharru sujjadan wa bukiya. Apa artinya kharru sujjadan wa bukiya? Mereka tersungkur sujud dan menangis. Nah, ini sudah tingkatannya luar biasa. Kenapa? Disebutkan ayatul Rahman, ayat-ayat, bukan ayatullah, bukan ayat Allah, ayat Ar-Rahman. Karena kalimat Ar-Rahman itu mengandung makna kasih sayang. Kita begitu merasakan nikmat Allah, kita ingat kepada Allah. Ingatnya apa? Ingat kasih sayangnya Allah kepada kita, walaupun saat itu kita dalam keadaan maksiat. Siapa biasanya hari panas di mobil, AC, nikmat gelap. Tapi dalam keadaan maksiat, apa? Menguyai orang, berkendaraan di mobil maksiat gelap. Tapi tetap Allah berikan nyamannya. Kalau bang bergibah membuat orang langsung mati mesin mobil, kacanya pada mau diturunkan, lawangnya mau dibuka, ada. Tetap Allah sangat kuasa, kalau Allah menginginkan itu bisa terjadi. Ayatul Rahman, ayat-ayat Allah yang maha kasih sayang, sehingga ada salah seorang mengatakan begini, saya hidup ini, katanya, hanya semata-mata kasih sayang Allah. Saya bisa makan hanya semata-mata kasih sayang Allah. Saya bisa tidur hanya semata-mata kasih sayang Allah. Semata-mata kasih sayang. Sehingga dikaitkan dengan ayatul Rahman, ayat-ayat Allah yang bersifat rahmah. Jadi kita ini semata-mata hanya kasih sayang Allah. Bisa bernapas dengan nyaman. Cuman kadang-kadang saking nyamannya itu kada ingat lagi. Ya Allah. Nah, jadi seolah-olah di sini Allah ingin mengatakan, Allah memberikan tugas baik pun kepada para nabi-nabi. Semakin berat itu tugas, maka semakin besar nikmat Allah yang Allah berikan. Semakin berat tugas kita sebagai manusia yang melaksanakan perintah Allah, maka harus ingat bahwa semakin besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Orang merasa salat seorang yang beriman, kalau nyawa datang waktu salat imbas sembahyang itu ada nggak perasaan dalam hati itu lega? Ya, nikmat rasanya. Ya, ini biang puasa nih. Sebagian puasa, bulan puasa terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharian tidak makan banyak. Begitu dong untuk azan orang minum, ya rumah. Tadi ingat lagi lapar betul, ingat lagi haus tadi juga ingat lagi. Ya, nikmat merasakan.
Ini semakin berat apa yang dia ditugaskan oleh Allah kepada hambanya, maka semakin merasakan nikmat yang Allah berikan kepada orang, semakin besar. Sehingga di sini beliau mengatakan, wa inna ma yukallifukum bima yus'idu harakati hayati. Allah itu memberikan tugas kepada kita, sholat dan lain-lain. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membahagiakan kehidupan kita. Ya loh, kita tuh nanti pegawai berat selesai, kira-kira rasanya apa ya? Terus bahagia lah. Ya loh, ujian. Ya lah, nak mencapai guru besar. Tulis tahun 2 tahun. Ya loh, begitu selesai berhasil, Masya Allah, senangnya itu luar biasa. Karena yang Allah ingin membahagiakan kehidupan kita. Itu hanya di dunia. Di akhirat sudah luar biasa, luar biasa. Sehingga Allah katakan ayatul rahman, karena kasih sayang Allah. Kharru sujjadan wa bukiyya, bersungkur mereka, bersujud, wa bukiyya, dan menangis. Istilah kharru ini baik. Jangan bahasa kita itu spontanitas. Kadang-kadang kita merasakan di saat seseorang membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan neraka dan siksanya. Kadang-kadang anggota tubuh kita ini bergerak bergigit kalau kita memahami ayat itu kan gitu. Karena bukan saja akal kita yang merasakan apa yang dibaca dan maknanya itu, tetapi jiwa kita yang ada, benda-benda yang ada di dalam tubuh kita ini dia merasakan, sehingga secara spontanitas bergigit. Ada biasa gitu ya Allah, ya bergigit mendengar ayat neraka itu mengucapkan seperti itu. Wabukiyah, jadi apabila dibacakan kepada mereka, apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, kharru sujjadan wa bukiyya, dan mereka mengeluarkan air mata. Sampai di situ luar biasa. Sehingga dicontohkan seperti kharru sujjadan wa bukiyya itu seperti surah ayat dalam surah An-Nahl, fa kharra 'alaihimus saqqu min fawqihim, maka tiba-tiba jatuhlah itu atap ke menimpa mereka tiba-tiba. Jadi spontanitas, orang secara tidak sadar dia menangis mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, walaupun tidak ada niat darinya untuk menangis. Bukan menangis penangisan, bukan menangis diulah-ulah, bukan meneteskan air mata diulah-ulah, tidak. Dia tidak terasa air matanya akan menetes. Dan itu terjadi. Kita kadang-kadang pernah merasakan itu kan, di saat kita merasa gembira yang luar biasa, maka kada terasa, kada diulah-ulah, keluar air mata kita. Ya. Di saat kita merasakan kesedihan yang luar biasa, kita tidak bisa menahan juga air mata kita keluar. Seperti itulah yang terjadi kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka itu, nikmat iman yang kuat. Begitu didengarkan ayat Allah, seperti itu kejadiannya kepada mereka. Bahkan mereka tersungkur bersujud kepada Allah dalam keadaan meneteskan air mata. Nah, itu kejadian yang terjadi pada mereka-mereka yang Allah berikan nikmat, sujud dan wabki. Jadi ayat ini
jelaskan seperti umpamanya di dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah jelaskan, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjan. Sesungguhnya mereka-mereka yang diberikan ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka akan tersungkur dalam keadaan sujud. Sehingga dikatakan lil adqan, itu saking khusyuknya mendengarkan dan terasa resap di dalam jiwa mereka. Itulah sujud yang sebenarnya. Di dalam ayat lain Allah jelaskan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, ini cerita ahlul kitab, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan Allah kepada Rasul, tara a'yunuhum tafidu minad dam, kamu akan melihat mata mereka akan melelehkan air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu bahwa apa yang kamu baca itu adalah sebuah kebenaran Al-Quran. Jadi ahlul kitab yang benar itu dulu mereka, kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan Rasul, mereka menangis. Itu ahlul kitab yang masih benar, yang masih menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Dalam surah Az-Zumar Allah jelaskan, Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah lah yang menurunkan ucapan yang terbaik, yaitu Al-Quran, kata-kata yang terbaik, yang paling baik kita. Jadi kalau mau kata-kata kita yang terbaik, bacalah Al-Quran, kata orang. Kitaban mutasyabihan mathaniya ta'syairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, maka akan bergidik, akan bergetar kulit mereka-mereka yang selalu takut kepada Tuhannya. Tsumma talinu juluduhum, kemudian tadi lembut kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillah. Jadi semua itu mengingatkan kepada Allah. Semua itu mengingatkan, tujuan akhirnya adalah ingat kepada Allah yang menciptakan, yang memberi nikmat, yang menciptakan, yang memberi nikmat. Karena nikmat Allah itu luar biasa. Coba kita lihat, kita kalau dari si banyu, ada air. Begitu haus hendak minum nikmat Allah, tangan kau bergerak, ya Allah, mengambil air. Berapa banyak orang tangannya sudah bergerak mengambil air minum. Begitu sampai ke lidah, menguntung kau pulang menanggung. Berapa banyak orang akan lagi menanggung air. Ya Allah, mangkuk pun, ya Allah, ambil ulang, jadi kurang beliau sini orang aja nggak tahu. Ya Allah, begitu sampai ke sini kau pulang keluar. Begitu sampai di dalam kau pulang keluar. Manusia itu hanya ada dia sebutingnya. Ya Allah. Kalau sudah nanti itu baik merasakan, biar makan nasi dingin, iwak kari, kada buah-buahan, kada begigih bilang itu nikmat juga. Karena merasakan ini adalah nikmat Allah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Itulah yang terbaik buat kita. Seperti apa buat itu, berarti yang terbaik sudah buat kita. Jangan merajuk, malah semalam sudah nasi dingin, Pak. Suruhnya namanya nasi dingin, Pak. Semalam dua kali dua, hari ini dua kali kurang. Mencari cacapan, pasang kamar, ada. Ingat, itulah memang yang terbaik hari itu yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri dan pasti akan ditambah. Selesai. Kalau itu kita malah ada pusing hidup.
qanaah, hidup qanaah apa adanya dan menyadari bahwa itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita saat itu. Bagaimana tidak bergetar hati? Karena yang dibacakan itu adalah kalamullah. Nah, ini kalau sudah sampai ke posisi yang seperti ini, kita bersyukur. Kalau ada di antara kita yang sampai seperti itu, sangat-sangat bersyukur, jangan merasa sombong. Itu kalau lihat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Kalau sudah istiqomah salat berjamaah, jangan merasa sombong, karena itu adalah karunia yang luar biasa. Kalau sudah istiqomah kebahagiaan, itu luar biasa. Jangan terlalu bandingkan lagi dengan orang lain. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat. Nikmat itu ada yang nikmat amat umum, semua orang merasakan, ada nikmat khas khusus. Itu tidak bisa dibagi-bagi, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu Allah ini cerita orang yang tingkat kedekatannya kepada Allah yang luar biasa melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui ayat-ayat Al-Quran. Makanya istilah jaddid hayataka bi qiraatil Quran, senangkan jiwamu, senangkan kehidupanmu, bahagiakan kehidupanmu dengan membaca Al-Quran, dan itu sudah terbukti. Apa seterusnya terjadi? Sebaliknya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Beliau di sini, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kalau khalafa itu lamnya berbaris, khalafa itu artinya orang-orang baik yang meninggalkan jejak yang baik. Tapi setelah mereka ada khalfun, lamnya mati, hurufnya sama, bahasa Arab luar biasa. Hurufnya sama, cuma ada yang lam mati, ada yang itu. Tadi khalafa, lamnya berbaris, khalfun, lamnya mati. Itu jejak orang-orang jelek, 180 derajat, hanya mati lawan berbaris. Al-Quran itu kaya dengan bahasa. Fakhalafa, maka jejak orang-orang baik itu setelahnya diwarisi oleh orang-orang yang tidak baik. Seperti apa orang-orang yang tidak baik ini? Adha'us shalah, mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Ini sudah ketentuan dari Allah. Baik kata orang itu, barometernya adalah sembahyang. Kalau dia tinggalkan sholat, walaupun kaya, sugih, tinggi jabatannya, orang itu di mata Allah bukan orang baik, bukan orang baik. Walaupun miskin, hidup sembahyang Kamis ya, tapi dia jaga sholatnya, itulah orang baik menurut Allah. Kita kadang-kadang kepaling, ya Allah, bila sugih dia terus sembahyang baik, jadi pejabat dia terus sembahyang orang baik. Makanya hati-hati kan. Dulu kalau orang sembahyang di payah tuh, ada biasanya ujungnya benar. Isyhadu, saksikan ini mayat dari ahli kebaikan. Bukan berani apa? Ahli kebaikan berani. Karena udah tahu berapa tahun boleh. Bertahun sih, ini bukan ahli kebaikan. Kita pertanyakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalau sebagian orang-orang kita ketemu tuh mereka saksikan ya, orang ini ahli kebaikan, belum tentu. Karena ukuran kebaikan itu menurut Allah orang yang mengerjakan sholat. Ukuran yang tidak baik orang yang meninggalkan sholat. Jangan-jangan sih tidak pernah sembahyang, bahkan
sudah mah ini mau ke masjid di akhir hayat sini aja dianggap disembahyangkan. Ya Allah. Ada banyak. Tahu apa aja gitu. Dia ada hadis lah, ada namanya sekali. Sepuluh aja lah, ya Allah. Tadi mungkin kalau tahu kan mau coba-coba. Itu kesaksian palsu. Abau salah, mereka meninggalkan salat. Pewaris yang meninggalkan salat, pewaris yang rusak. Karena salat itu adalah tiang agama. Ya kalau mungkin dia tahu rukun Islam itu berapa? Ada yang lebih sih 5 kan? Guru nih kalau ingat rukun Islam malah murid. Anak bapaknya 6 kalau salah, bapaknya 5 salah. Makan berapa ya? Bisa itu 6, bisa itu 5. 6 paling banyak gitu. 5 lah ya, bujur 5 nya. Guru itu salah kamu. Tetapi sebagian rukun itu bisa terjatuhkan, bisa gugur. Rukun yang 5 itu bisa gugur. Kalau kemampuan kita ada. Ya, haji bisa gugur, bisa ada wajib kalau ada kemampuan. Zakat bisa ada wajib kalau ada hartanya. Ya, puasa bisa ada wajib kalau orangnya sudah tua kalau puasa. Tapi sembahyang pernah gugur? Tidak pernah. Itulah kata kau berdiri berduduk. Kata kau berduduk berapa? Berdiri. Kalau kau berhiring berisyarat lawan mata, kalau kau juga dalam hati, kalau kau juga sembahyangkan lagi anak mau miskin. Jumpa lima materi itu. Ada kewajiban yang sama sekali tidak akan ukur. Kalau puasa bisa, ya zakat bisa berwajib. Maka ini dia Senin Kamis penerima zakat, memang zakat lah, puasa ini. Jadi tidak kalau jadi yang dua rukun yang harus ada syahadat dengan salat itu tidak akan pernah bisa ukur kewajiban. Jadi kata beliau, saya pernah ditanya waktu saya di Aljazair, kata beliau. Pertanyaannya begini, kenapa orang yang sudah naik haji itu dipanggil haji? Kalau di Indonesia kan katanya itu sejarahnya Belanda kalau Jawa. Ini rupanya di Aljazair sana pernah ditanyakan juga. Rupanya di sana orang naik haji itu di Kiau Haji juga kayak di Indonesia. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita sambung. Sembahyang mengajarkan kita disiplin, ya Allah. Insyaallah nanti kita sambung. Mudah-mudahan ada hikmah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama ini mendekatkan kita kepada Allah. Semakin khusyuk kita dalam beribadah, semakin rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pertemuan yang akan datang akan ulur desahnya. Jadi saat ini sambungannya lepas desahnya.